Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Ledakan, guntur keras terdengar, dan suara naga dan harimau meraung terus-menerus di langit tinggi dari domain api tak berujung, menyebabkan ledakan kejutan ruang. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik domain api tak berujung dalam keadaan budidaya yang tenang perlahan-lahan bergerak dari ruang rahasia saat ini. Zong mengangkat kepalanya dan menatap semua orang di awan emas. Fluktuasi pada orang-orang ini jauh lebih lemah daripada Motuo sebelumnya, tetapi mereka berbaris satu sama lain, jika ada kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Penguasa pusat dunia Buddha, merasakan suara guntur yang menakutkan. Xiaoyan yang berada di istana ibu mertua tidak bisa tidak merasakan ledakan keraguan. Perang antara langit dan bumi telah dimulai, alih-alih berurusan dengan ras jahat dari luar alam, alam Buddha ini telah datang ke alam api tanpa akhir. Orang-orang yang datang ke sini tidak baik. Buddha, penguasa pusat dunia Buddha, orang ini dan Motuo adalah saudara. Namun, kekuatan keseluruhan dunia Buddhis tidak sebaik milik kita. Mengapa mereka memilih untuk menantang kita pada saat ini? Suner mengangkat alisnya, dan ada nada dingin dalam suaranya, ada yang bingung. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, kedatangan Buddha memang terlalu tiba-tiba. Di alam api yang tak berujung, sekarang hanya mengandalkan kekuatan 4 wanita sudah cukup untuk menghadapi alam Buddha secara langsung. Di masa lalu, alam Buddha selalu netral, tapi sekarang aktif provokatif. Mungkin ada beberapa trik dalam hal ini. Ayo keluar dan melihat-lihat. Jika kamu benar-benar datang ke wilayah api tak berujungku untuk membalas dendam atas iblis, Buddha ini hanyalah generasi yang bodoh. Selain itu, setelah masalah ini selesai, pergilah ke agen intelijen luar angkasa untuk menyelidiki, apakah ada seseorang di belakang dunia Buddhis yang membantu mengobarkan api. Saya menduga itu adalah manipulasi orang-orang di belakang layar. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, 5 orang melonjak dan menghilang bersama di aula utama ibu, menuju dunia luar di ketinggian. Pada puncak wilayah api tak berujung, ada awan emas bergelombang saat ini, dan ada hampir lusinan pembangkit tenaga Buddhis berdiri diam di atasnya. Meskipun mereka tidak memiliki aliran samsara di sekitar mereka, tetapi jika tidak ada apa-apa, ada kengerian rasa penindasan memancar, menutupi seluruh domain api yang tak ada habisnya. Saya penyanyang, Xiaoyan adalah karakter yang sangat sulit. Apakah perlu memprovokasi dia untuk orang mati? Di belakang sang Buddha, seorang biksu berjubah ungu berbicara perlahan, kata-katanya penuh dengan kekaguman. Tuan Xian, Anda juga benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 6, apakah Anda masih takut pada junior belaka? Xiaoyan harus membayar harga untuk membasmi orang-orangku dari dunia Buddhis. Suara biksu berjubah ungu baru saja jatuh, dan seorang pria ganas dengan angin bergelombang samar dan guntur di tubuhnya mencibir, sepertinya tujuan perjalanan semua orang adalah untuk Xiaoyan. Tenang, kursi ini memiliki nomor set sendiri. Sang Buddha duduk di atas futon dan mulai memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang sangat terang, dan lingkaran riak energi keemasan terbengkalai di sekelilingnya, sangat misterius. Buddha datang dari ribuan mil jauhnya, penguasa alam api tanpa akhir, saya tidak tahu apa yang dicari Buddha dari saya. Tiba-tiba, semburan api meletus dari markas wilayah api tak berujung, dan suara dingin muncul. Mendengarkan penampilan suara ini, orang-orang kuat di sekitar Buddha juga menjadi tenang, tetapi mereka hanya melihatnya sedikit, yang membuat murid mereka ketakutan. Kekuatan Xiaoyan ini tampaknya berkali-kali lebih berbahaya daripada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi biasa. Melihat ke atas, sosok kurus perlahan muncul di depannya, dan nyala api yang menjulang di sekitarnya mengganggu. Menghadapi Xiaoyan yang begitu kuat, bahkan sang Buddha sedikit tergerak. Kekuatan keduanya sekarang termasuk dalam tingkat reinkarnasi yang sama. Tentu saja, selain Xiaoyan, tidak satu pun dari 4 wanita simpanan di wilayah api tak berujung saat ini adalah lampu hemat bahan bakar. Berani bertanya kepada Master Domain Xiao, apakah kamu melihat manusia ini beberapa hari yang lalu? Sang Buddha tampaknya tidak terburu-buru, di antara gerakannya, hantu pria yang agak murung muncul dari udara tipis di depan semua orang. Itulah penyihir, aku memang melihatnya. Melihat adegan ini, Xiaoyan mengangkat bahu sedikit, dan berkata tanpa ragu-ragu. Orang ini memiliki peran yang sangat penting dalam agama Buddha kita,
jadi saya berani bertanya kepada Xiao Yuzu, di mana orang ini sekarang. Di mata Sang Buddha, ekspresi puas mulai muncul, dan dia bertanya lagi. Dengan suara Buddha, tinju dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di medan api tak berujung di bawah secara tidak sadar mengepal. Belum lama ini, sebuah bencana dialami, dan sekarang pemimpin garis keturunan pelakunya membawa banyak pembangkit tenaga listrik, seperti interogasi biasanya ditanya tentang Xiao Yan. Situasi pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri itu membuat banyak pria kuat gugup. Namun, kekuatan Buddhisme sangat misterius, dan dengan kekuatan wilayah api tak berujung, sulit untuk menilai siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Aliansi api tak berujung juga memiliki kekuatan untuk bertahan melawan mereka yang berada di belakang layar dan kekuatan ras jahat asing, dan tekanannya berlipat ganda. Antara langit dan bumi, mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengawasi Xiao Yan pada saat yang sama, tetapi di hadapan penindasan dan tanggung jawab Buddha yang menakutkan, wajah yang terakhir menjadi tenang. Setelah suara Buddha benar-benar menghilang, sudut Xiao Yan mulut senyum tipis baru saja keluar. Senyum di wajah tenang membuat orang merasa merinding di hati mereka. Terbunuh, Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap pria kuat di alam Buddha yang berdiri di atas awan emas, dan berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan ada perasaan menangis dan tertawa di hati para pembangkit tenaga listrik di domain api tak berujung di bawah ini. Apakah kata-kata ini terlalu sombong? Namun, domain api tak berujung tepat setelah bencana, tidak diragukan lagi membutuhkan kejutan seperti itu, untuk mengejutkan beberapa orang dengan niat jahat di dunia. Ini adalah roh mengerikan dari Lord of Endless Fire Territory. Jelas, kata-kata Xiao Yan hari ini benar-benar membawa situasi antara kedua belah pihak ke bawah, dan tidak ada rekonsiliasi sama sekali. Anda mendengar suara Xiao Yan, kemarahan di dada pembangkit tenaga Buddhis perlahan naik, dan semangat juang yang agung muncul. Pikiran orang ini tidak benar, mencoba berkolusi dengan dewa-dewa jahat dari ras jahat dari luar wilayah untuk menghancurkan aliansi api tak berujungku, dan dia dipenggal oleh aliansi api tak berujungku. Baik tubuh maupun jiwa dihancurkan. Setelah beberapa saat, senyum malas muncul di wajah Xiao Yan, dan dia tidak menunjukkan kasih sayang kepada pihak lain. Di atas awan emas, wajah Buddha dan yang lainnya tiba-tiba menegang, suram, dan kemarahan yang kuat menyembur keluar dari kedalaman murid mereka. Sungguh anak muda yang sombong, hari ini saya akan memberitahu Anda kekuatan agama Buddha kami. Saat berikutnya, dua bayangan hitam muncul dari tubuh Buddha. Kekuatan reinkarnasi yang megah dikombinasikan dengan kitab suci emas menembak langsung ke titik vital Xiao Yan. Itu hanya area api tak berujung, dan aku juga mencoba berteriak-teriak dengan sekolah Buddhisku. Keduanya mencibir, dan keterampilan bertarung abadi teratas yang menakutkan ditampilkan dari udara tipis, dan kekuatan penghancur yang menakutkan sedikit mengguncang dunia. Retakan, menghadapi serangan kedua orang ini, Xiao Yan bahkan tidak menggerakkan matanya. Rune hitam pekat perlahan melintas dari belakangnya, meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan, yang dengan mudah menjerat dan menelan mereka berdua. Dalam sekejap mata, dua pembangkit tenaga Buddhis yang telah mencapai tingkat kelima reinkarnasi benar-benar dilenyapkan oleh pukulan acak Xiao Yan. Pada saat ini, atmosfer di dataran tinggi wilayah api tak berujung mengeras, dan bau mesiu yang akan menyala sepenuhnya setiap saat memenuhi langit. Melihat tindakan kuat dan tegas Xiao Yan, semua pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung sangat senang. Tuan Xiao Yu benar-benar agung. Menghadapi tindakan Xiao Yan membunuh ayam dan memperingatkan monyet, Sang Buddha tampaknya tidak terkejut, dan ada pandangan suram di mata emasnya. Buddha, mengapa kamu melakukan semua pekerjaan yang tidak berguna ini? Saya tidak pernah takut dengan kekuatan apapun di Endless Flame Alliance. Jika Anda ingin bertarung, Anda dapat melakukannya secara langsung. Keagungan aliansi api tak berujung tidak dapat digoyahkan oleh dunia Buddhis Anda belaka. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang lebih menakutkan di belakang Anda. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Buddha yang marah, tidak ada kesopanan dalam kata-katanya. Tuan Xiao, tidak ada akhir dari lautan penderitaan, berbalik adalah pantai. Tubuh Sang Buddha mulai bergerak, dan seluruh tubuh ternyata ditutupi dengan kitab suci emas, yang sangat kuno untuk berangkat tubuhnya. Buddha tidak menyeberangi saya, dia hanya bisa menyilangkan dirinya sendiri. Xiao Yan berbicara dengan ringan, dan kekuatan di tubuhnya semakin membengkak.
Bahkan jika dia dan Buddha memiliki kekuatan yang sama, sekarang dia bisa mencium bau kekuatan aneh dari orang ini. Menyerang wilayah api tanpa akhir pada saat ini, Buddha ini pasti memiliki kredensialnya sendiri. Jika itu masalahnya, maka biarkan Tuhan mencerahkan yang mulia. Suara Buddha jatuh, dan kekuatan emas reinkarnasi mulai mengalir keluar dari tubuh, dengan cepat berubah menjadi raksasa emas yang menyelimuti tubuh Buddha. Tulisan suci yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas raksasa emas, bergumam suram, dan suara kesedihan yang luar biasa melonjak, dan paksaan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti seluruh domain api yang tak ada habisnya. Bukankah dunia Buddhis selalu acuh tak acuh terhadap dunia, mengapa itu mengganggu struktur dunia dakian? Orang tua yang melihat ke gerbang istana tampak bingung dan menatap formasi di atas langit sambil tersenyum, dan tidak berniat untuk bergerak. Sang Buddha memimpin 4 bodhisattva dan beberapa mulia yang kuat dari sekte Buddhis. Barisan menakutkan seperti itu mengejutkan pikiran pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di alam api tanpa akhir. Saya takut bahkan mereka yang sekuat Xiao Yan dan Xiao Rilem Master akan merasakannya, sama. Agak rumit. Dan di bawah tindakan Buddha, senyum di wajah Xiao Yan langsung mengeras, dan niat dingin dan membunuh tidak bisa ditambahkan. Nyala api 8 warna yang mempesona naik perlahan dari telapak tangannya. Melihat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di belakangnya mengerutkan kening, dan samar-samar mencium rasa tidak nyaman. Api 8 warna berkibar dan langsung berubah menjadi 4 gajah energi raksasa, yang dengan mudah memenuhi seluruh langit. 4 gajah raksasa seperti naga biru dan harimau putih dan vermilion bersuanwu. Mereka adalah formasi kuno dari 4 gajah yang diperoleh dari gua 4 gajah di alam iblis. Kekuatan keempat gajah, mata Sang Buddha sedikit menyipit, seolah-olah dia bisa mencium kekuatan yang berubah warna dari formasi energi ini. Saat berikutnya, Sang Buddha mengeluarkan raungan rendah, dan tubuh emas Buddha di belakangnya meledak, berubah menjadi serpihan emas yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen emas melayang, langsung mengubah dunia yang terikat oleh formasi 4 gajah menjadi lautan emas, dan masa kekuatan membunuh menyebar. Di lautan emas, ada kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang membuat orang merasa bergejolak, dan bahkan ruangnya sedikit bergetar. Serangan dari 2 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis menciptakan gerakan yang menghancurkan bumi, yang membuat kulit kepala manusia di medan api tak berujung mati rasa, jika bukan karena pembangkit tenaga listrik medan api tak berujung bergabung untuk melindungi dunia ini, saya khawatir ada rumput di sini. Ichiki sudah berubah menjadi debu di bawah serangan keduanya. Reinkarnasi, niat bertarung, wajah Sang Buddha tegas, telapak tangannya diangkat dengan lembut, dan telapak tangan emas dengan volume melebihi 10.000 zang terkondensasi dari lautan, bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. 5 jari di telapak tangan merobek kekosongan dengan kecepatan luar biasa, menghadap Xiao Yan menekannya. Kekuatan represif itu, terlepas dari segel hantu mayat yang belum berhasil ditampilkan oleh penguasa alam neraka sebelumnya, mungkin adalah kekuatan represif terkuat yang pernah dihadapi Xiao Yan sejauh ini. Kekuatan 4 binatang buas, menghadapi pukulan besar dari Sang Buddha, api 8 warna di tubuh Xiao Yan meleleh ke dalam tubuh Shifang Divine Beast. Dengan berkah api suci, kekuatan 4 gajah, dikombinasikan dengan formasi kuno 4 gajah ini, yang sebanding dengan 660.000 garis, kekuatan dapat dipelajari dari dunia. Ledakan, niat pertempuran emas yang luas merembes keluar, di antaranya tidak ada kekurangan kekuatan unik dunia Buddha, kekuatan reinkarnasi, dan bahkan kekuatan yang sangat aneh, kekuatan keyakinan. Lautan emas meluncur dari udara tipis, dan tsunami muncul dari udara tipis. Tetapi tidak peduli bagaimana yang terakhir menyerang, di bawah serangan berturut-turut dari binatang buas dari segala arah, seluruh telapak energi berubah menjadi ribuan titik cahaya dan jatuh. Pria yang mengerikan, melihat bahwa pukulan sederhana dari keduanya di depan mereka benar-benar menyebabkan momentum yang mengerikan, baik pria maupun kuda menggembungkan tenggorokan mereka yang serak tanpa sadar. Sang Buddha berkata bahwa semua kehidupan adalah penderitaan. Aku tidak pergi ke neraka, siapa yang pergi ke neraka? Petik 2 petik 2. Segera setelah dia ditembak jatuh, itu terbagi rata, tetapi Sang Buddha benar-benar melipat tangannya dalam doa, dan beberapa suara misterius dan dalam terus keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala api emas gelap perlahan naik dari tubuh Buddha. Pada saat nyala api menyembur keluar, kekosongan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan tubuh Xiao Yan menyatu dengan 8 api suci.
Nyala api itu juga terasa, ledakan panas. Api suci kelima, api relik body. Begitu api keluar, mata pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan kencang. Kekuatan kita berdua sudah lama berada di antara yang sederajat. Jika Yang Mulia dapat mengambil langkah ini dariku, api suci kelima akan dipersembahkan sepenuhnya. Sebaliknya, Tuan Xiaoyu masih akan menghancurkan dirinya sendiri dan kembali ke agama Buddha bersamaku untuk menerima hukuman. Dunia yang hebat tidak membutuhkan orang-orang dengan niat buruk. Suara bernada tinggi Buddha dicurahkan, teknik asli api suci, dan Xiao Zhou Tianjing meneriakkan, seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi aneh, dan mudah untuk menarik Xiao Yan dan dirinya sendiri ke negara yang tidak dikenal. Bahkan langit dan bumi tidak bisa mengikatku, hanya kamu. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya, mata Xiao Yan masih dipenuhi dengan aura dingin, dan nyala api 8 warna naik perlahan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Buddha selanjutnya. Meskipun keduanya memiliki kekuatan yang sama, mereka sangat berbeda dalam hal kekuatan tempur. Jika mereka bersaing dengan kekuatan api, Buddha hanya mengambil penghinaannya sendiri. Api suci kelima dipanggil, tetapi Buddha tidak mencoba menggunakan kekuatan api suci sebagai pembunuh terakhir. Dia tahu bahwa atribut api Xiao Yan telah dikultivasikan hingga batasnya. Dong dong dong, semburan suara renyah perlahan datang dari belakang Sang Buddha, dan sebuah bendera hitam seukuran telapak tangan digantung di tangan Sang Buddha. Bendera hitam ditutupi dengan gelombang perubahan kehidupan, seolah-olah tidak pernah muncul di dunia ini. Formasi setengah dewa, benda ini hanya ada di zaman kuno, bagaimana bisa muncul di tanganmu? Melihat adegan ini, wajah Xiao Yan yang selalu arogan tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Ternyata ini adalah fondasi Buddha. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang hampir di bawah tingkat dewa, dia langsung menemukan kekuatan di atas bendera hitam. Ini sebanding dengan metode pembentukan yang dilemparkan oleh inti 900.000 formasi Tao. Cukup untuk bersaing dengan siapapun di bawah peringkat 9 reinkarnasi. Hampir mencapai ranah formasi ilahi. Formasi para dewa, itulah puncak dari master formasi pertempuran. Xiao Yan menyaksikan pertempuran dalam ayunan penuh di atas langit, keempat dewi tampak gugup. Mereka tidak khawatir tentang kekuatan Xiao Yan, tetapi Sang Buddha benar-benar mengeluarkan benda kuno yang sangat berharga, yang membuat hati mereka merasa sedikit dingin. Jaga kekosongan wilayah api tak berujung. Ini adalah pertarungannya. Namun, sesaat kemudian, sesosok berbicara, jelas bahwa prestise Xiao Yan di wilayah api tak berujung tak tertandingi. Formasi seperti itu memang kuat, tapi melihat Buddha yang tampak aneh, senyum Xiao Yan sedikit membeku, dan dia mengeluarkan penguasa hitam yang tidak mencolok dari belakang. Penguasa raksasa melonjak, dan tiba-tiba dipenuhi dengan api 8 warna dan sangat indah. 8 pola suci yang menjulang membuat seluruh penguasa raksasa berdengung, dan serangan kuat yang cukup untuk mengguncang dunia perlahan-lahan berkumpul di Xiao Yan. Di penguasa Tuhan. Jelas, di hadapan Buddha dalam keadaan seperti itu, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, ini adalah markas wilayah api tak berujung. Untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet, Anda selalu harus menggunakan beberapa keterampilan untuk mengatasi para pahlawan. Senjata apa ini? Dengan munculnya Zushen Ruler, wajah Buddha yang semula tenang berubah secara dramatis, bahkan berdasarkan pengalamannya, dia bisa mencium kekuatan ilahi tertinggi yang menggerakkannya. Setelah beberapa saat, Sang Buddha tidak ragu-ragu, telapak tangannya melonjak, dan dia tiba-tiba memindahkan bendera formasi. Potongan-potongan gas hitam tebal menyembur keluar dari langit, benar-benar memenjarakan tubuh Xiao Yan dan menyelimuti negara yang tidak dikenal ini. Tetapi pikiran Buddha, dan bahkan jiwanya, masih mencium bau gelombang ketakutan yang nyata dari atas penguasa yang berat itu. Dia belum menjadi tubuh yang lengkap, dan hanya ada sedikit orang yang dikenal di dunia. Ini adalah tempat untuk pertempuran yang menentukan hanya untuk mereka berdua. 7 kesulitan dan 1 kegembiraan, Ferry kembali. Suara besar Buddha bergema dengan keras, dan seluruh dunia bergetar hebat untuk sementara waktu, dan kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya condong ke arah Xiao Yan satu demi satu, mencoba menghancurkan daging, kulit, dan jiwa yang terakhir sepenuhnya. Bahkan dalam menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan tidak bergeming sedikit pun. Penguasa para dewa melonjak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, dia tiba-tiba mengangkatnya dan melambai ke depan.
Kekuatannya, kepercayaan dirinya pada Zhu Xuanqi, dan darah yang berasal dari garis keturunannya, membuat Xiao Yan tidak khawatir. Ruang runtuh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan seluruh negeri tampak sunyi, seolah waktu telah berhenti. Satu kaki dan dua serangan mengerikan benar-benar hancur dan terbunuh, tetapi dengan berlalunya waktu, formasi ini, yang cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di bawah peringkat reinkarnasi ke-9, sebenarnya perlahan-lahan hancur. Guru, tidak mungkin. Melihat penguasa aneh di belakang Xiao Yan, setelah sesaat, itu menyerang dari udara tipis, dan kekuatan penghancur dalam formasi ini yang cukup untuk mengguncang para dewa dengan mudah dihancurkan, dan wajah tenang Buddha tiba-tiba meledak, ngeri. Serangan orang ini benar-benar dapat dihancurkan dalam satu pukulan, cukup untuk mencegat formasi di bawah peringkat 9 reinkarnasi. Kekuatan seperti itu tampaknya telah lama melampaui jangkauan manusia biasa. Sayang sekali Sang Buddha tidak tahu. Sekarang temper kedua dari Zhu Ruler belum selesai, dan batasnya hanya di bawah tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Ini akan menjadi hal yang sangat rumit. Selain itu, Xiao Yan juga seorang master formasi pertempuran, jadi dia secara alami tahu kelemahan formasi. Memenangkan raja dan kehilangan bandit. Siapa yang menyuruhmu melakukan perjalanan ini? Setelah benar-benar mengalahkan kepercayaan Sang Buddha, Xiao Yan mengangkat penguasa hukuman dari ketinggian dan diam-diam memeriksa Sang Buddha. Ya, adalah orang tanpa nama. Pada saat ini, ekspresi Sang Buddha penuh dengan kekhawatiran, dan nyala api yang sangat lemah diam-diam keluar dari inti alam jiwanya. Tampaknya semua ini sangat ilusi dan sangat tidak nyata. Hanya saja setelah nyala api meninggalkan tubuh Buddha, kekuatan hidup orang ini menghilang dengan cepat. Bahkan kulit dan kulit cepat menua, seolah-olah beberapa inti vital hilang. Bau api mimpi buruk abadi. Apakah orang ini terkendali? Ledakan. Sebelum Xiao Yan bisa menyelesaikan pertanyaannya, tubuh Buddha meleleh seketika, berubah menjadi api keyakinan yang tak terhitung jumlahnya kepada Buddha, yang bersama dengan kekuatan ilahi tertinggi dari api suci kelima, aura destruktif dari ledakan diri tercermin dalam Xiao Yan, penglihatan. Tampaknya, tepat ketika Buddha kehilangan dirinya sendiri dengan kekuatan formasi, saat api mimpi buruk abadi dicurahkan, Buddha sudah mati. Atau mungkin Sang Buddha sudah jatuh dan hanya dikendalikan oleh nyala api ini. Tapi siapa penguasa api ini, dan mengapa dia memerintahkan Sang Buddha untuk membalas dendam? Dalam adegan sebelum dan sesudah ini, Buddha dan kekuatan formasi seperti sedang diuji. Api suci kelima dari yang terakhir tampaknya menghadiahi Xiao Yan, dan semuanya sangat misterius. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya menyapu pikirannya, tetapi sayangnya Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Api suci dan Fen Jue di tubuhnya bekerja bersama, secara langsung membunuh Buddha. Bagaimanapun, kekuatan Buddha dan ledakan api suci kelima terlalu kuat horor, jika jatuh dan meledak sesuka hati, area api tak berujung pasti akan terpengaruh. Ledakan, kekuatan menakutkan selalu tinggal di negara yang tidak dikenal yang tinggi di langit, tapi sayangnya kekuatan ini tidak menyebar sedikit, dan ditelan oleh Xiao Yan tanpa jejak. Setelah Buddha jatuh, api sucinya diserap oleh Xiao Yan, sehingga seluruh langit wilayah api tak berujung sekali lagi meledak menjadi gelombang kehancuran misterius. Xiao Yan juga memanfaatkan kesempatan besar ini untuk mundur langsung di ketinggian, dari wilayah api tak berujung, menyerap 9 api suci pertamanya. Api peninggalan Bodhi peringkat kelima. Pertempuran antara dua kekuatan tertinggi di garis lintang langit baru saja berakhir, dan banyak pembangkit tenaga Buddhis yang berdiri di awan emas di bawah ketakutan, dan ada kengerian tebal di mata mereka, dan mereka melarikan diri kemana-mana dalam sekejap. Tapi apa area wilayah api tak berujung sekarang? Tidak ada satupun dari banyak pembangkit tenaga listrik yang mengikuti Sang Buddha yang selamat. Di tubuh yang kuat, ada juga kekuatan samar api mimpi buruk abadi. Itu semacam kekuatan api tampaknya mengendalikan mereka seperti yang diduga Xiao Yan. Dalam sekejap, serangan ke wilayah api tak berujung oleh pembangkit tenaga listrik dunia Buddha sepenuhnya berakhir, tetapi begitu masalah itu menyebar, seluruh dunia seribu besar berada dalam kekacauan. Tanpa keberadaan orang-orang kuat seperti Buddha, posisi penguasa alam Buddha dapat dipindahkan ke wakil alam Dewa Sitian Tathagata. Pola seluruh alam Buddha saat ini harus dikendalikan oleh Bodhisattva Manjusri, Raja Dharmalayan dan lainnya pembangkit tenaga listrik. Untuk sementara waktu, koneksi dari Endless Flame Alliance menjadi semakin dekat, kecuali Thunder Lord, Demon Emperor, dan negara adidaya lainnya yang tidak terkendali.
semua pembangkit tenaga listrik milik Endless Flame Alliance telah merumuskan hadiah dan hukuman yang sangat sempurna. Langkah api tak berujung aliansi, kekuatan baru, dapat dianggap memiliki pijakan yang kuat di dunia seribu besar. Penduduk manusia yang tak terhitung jumlahnya di area api tak berujung memandangi awan buram di atas langit tempat Xiao Yan duduk bersila. Rasa bangga lahir secara spontan. Ini adalah semangat sejati dari wilayah api tak berujung. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggung saya, mereka akan dihancurkan dalam bentuk dan roh. Dengan berakhirnya balas dendam di dunia Buddhis, melahap Xiao Yan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Selama beberapa bulan, ketinggian wilayah api tak berujung telah dalam keadaan siaga tinggi. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak mengerti apa misterinya, hanya desas-desus. Tampaknya penguasa Xiao Yan, yang melihat naga tetapi tidak melihat akhir, mundur dalam kehampaan. Selama periode ini, semua pil obat yang disempurnakan oleh Xiao Yan dikirim ke pusat kekuatan aliansi api tak berujung. Dunia iblis secara alami dikirim oleh Cailin sendiri. Lagi pula, pil obat ini sangat penting, dan para nyonya harus melakukannya sendiri. Kekosongan berubah. Ketika Cailin melangkah ke pusat dunia iblis lagi, ada potongan-potongan cahaya putih yang sangat murni berkedip-kedip di sini, dan aura yang sangat kuno dan kuat tampaknya benar-benar memenuhi pusat seluruh dunia iblis. Masalah terjadi. Ada tatapan bermartabat di mata Cailin, dan tubuhnya melonjak, menyapu langsung ke kuil tempat Master Dunia dan yang lainnya tinggal. Suanyi, Kaisar Iblis, mari kita tangkap. Di dunia iblis yang begitu besar, sekarang hanya kalian berdua yang terkuat yang hampir tidak bisa bersaing dengan kami. Jika kamu kalah, kami akan membasuh seluruh dunia iblis. Pada saat ini, sebuah tim yang seluruhnya terdiri dari wanita cantik perlahan melayang di luar kehampaan kuil, melihat ke pusat dunia iblis tingkat tinggi di depan mereka, niat membunuh diam-diam dalam kata-kata mereka menjadi semakin kuat. Orang-orang hantu ini, mata rubah iblis berekor 9 penuh dengan kemarahan, tetapi tidak berhasil. Penyelamatan telah dikirim ke markas besar aliansi api tak berujung, diperkirakan. Di belakang Kaisar Iblis, seorang wanita anggun menggertakkan giginya. Tarik sinyalnya, kamu tidak bisa mengirimnya. 2 malaikat api bersayap 9, ditambah malaikat bijaksana bersayap 6 dan 7 sayap, bahkan jika aliansi api tak berujung terlibat, sulit untuk mengguncang situasi. Tujuan mereka adalah kita. Nanti, aku akan menyusahkan Master Dunia untuk menyembunyikan kekosongan dengan pembangkit tenaga listrik dunia iblis. Di mata Kaisar Iblis yang agung, ada dominasi yang tak kenal takut. Kekuatan Kaisar Iblis hari ini hampir mencapai tingkat menakutkan setengah langkah dan 8 kali lipat, tetapi bahkan dengan kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat dari Raja Dunia Iblis Suanyi, dia tidak dapat menangani 2 serafim bersayap 9. Tuhan, aku akan bersamamu. Di belakang sosok yang anggun, ada juga 6 sayap ungu yang perlahan-lahan melonjak. Kekasih Kaisar Iblis, Liu Yun, setelah Kaisar Iblis memburu malaikat bijak digital, semua sumber malaikat yang diperoleh disuntikkan ke tubuh Liu Yun, membuat kekuatan yang terakhir mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Malaikat juga cukup untuk berpose tidak ada ancaman kecil. Tidak lagi, dunia iblis, semuanya akan makmur, dan setiap kerugian akan hilang. Tidak pernah ada orang di dunia iblisku yang serakah akan hidup dan takut mati. Menghadapi suara Kaisar Iblis, Suanyi tersenyum santai, dan kemarahan langit dan bumi yang memekakkan telinga memenuhi udara. Dimengerti, kalau begitu mari kita jatuh di sini bersama-sama. Bantu aku, dan ubah tempat ini menjadi reruntuhan. Melihat perlawanan yang begitu kuat dari pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis di depannya, senyum panik muncul di wajah cantik Serle. Kaisar Iblis berpikir bahwa dia telah melangkah ke jalan para dewa, jadi dia tidak memiliki pantangan. Dia salah. Dia seharusnya tidak memprovokasi kerajaan malaikat, apalagi malaikat pembantai mereka. Selama berabad-abad, mereka telah diprovokasi, dan tidak ada yang pernah mampu bertahan. Mereka adalah aturan dunia. Ledakan, dinyanyikan oleh 2 serafim bersayap 9, kekuatan ilahi dari malaikat bijaksana digital dengan mudah menutupi seluruh langit, dengan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan, seperti Raja Malaikat yang datang dari langit, sangat mempesona. Malaikat, di luar teknik terlarang, teknik demigod. Pada saat ini, Suanyi, Kaisar Iblis, Liu Yun,
Rubah iblis berekor 9 dan orang kuat lainnya tergerak dengan ekspresi di wajah mereka. Semut yang rendah hati, hibernasi di bawah hukuman cahaya selamanya. Demigod, Ripples of Light, Holy Inquisition. Suara suci malaikat bernada tinggi menyapu dari langit, dan fajar murni yang cukup untuk menembus pusat seluruh dunia iblis, memenjarakan dan menyelimuti setiap inci ruang di sini. 10 warna, menelan kekuatan surga. Pada saat yang sama, sosok buas turun dari langit, dengan bayangan ular berwarna-warni yang ganas merangkak di seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba mengenai riak cahaya, dan fluktuasi energi yang hebat menyebar. Saat itu Kaisar Iblis dan yang lainnya untuk sementara diselamatkan. Skala warna, melihat kedatangan Cailin yang tiba-tiba, hati semua orang menghangat, tetapi dengan kekuatan Cailin saat ini, ia masih tidak dapat sepenuhnya mengatasi serangan itu. 2 senior, ini adalah pil obat kelas 9 yang disempurnakan oleh Xiao Yuzu, yang cukup bagi kalian berdua untuk melangkah ke puncak tingkat 8 dan tingkat 8 yang sebenarnya. Saat berbicara, Cailin mengangkat tangannya dengan lembut, dan 2 pil obat berharga yang cukup untuk mengaduk seluruh dunia dikirimkan kepada mereka berdua. Xiao Yan orang ini, punya hati. Tapi jika kita menerobos saat ini, aku khawatir itu akan memakan banyak waktu. Suanyi dan Kaisar Iblis menggelengkan kepala pada saat yang sama, jelas situasinya sangat berbahaya sekarang. 2 senior, mari kita mulai. Saya memiliki kekuatan ular sanca menelan warna-warni, dan bagian dari langit dan bumi ini harus dijaga oleh saya. Baik, suara itu jatuh, dan keduanya melahap pil obat secara langsung, dan lapisan tebal konjungtiva energi membungkus tubuh mereka, dan tekanan reinkarnasi yang mengerikan menyebar sedikit demi sedikit. Sekarang, masalah. Tanpa kehadiran 2 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan gelombang fluktuasi seperti kematian muncul. The Ten Colored Sky Swallowing Python adalah binatang alien kuno. Jika tidak dimusnahkan dan dikepung, bagaimana mungkin pusat dunia iblis takut pada malaikat api bersayap 9 saja? Di sekitar Cailin, api suci yang lemah ditelan dengan lembut oleh roh ular 10 warna, dan sinar cahaya 10 warna mulai muncul dari mata roh ular, dan kekuatan suci luar biasa yang mampu menelan langit dan bumi muncul sedikit demi sedikit. Ini konyol, bagaimana kekuatan manusia bisa bersaing dengan langit dan bumi? Kerajaan malaikat kita adalah surga dari ribuan dunia. Menderita sampai mati, melihat mata Cailin dan orang-orang kuat di belakang mereka memerah, para dewa di tangan Serle dan Mek akhirnya selesai bernyanyi. Segera, riak cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar dari kehampaan dan menyebar. Dan di tengah riak cahaya, sebenarnya ada pedang cahaya suci, yang membentang di tengah seluruh dunia iblis dan berputar perlahan. Kekuatan surgawi surga dan bumi jatuh dengan satu pukulan. Saya khawatir bahkan jika 2 kaisar iblis bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka akan terluka parah dalam sekejap. Kekuatan menelan 10 warna, mata rubah setan. Petik 2 petik 2. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang cahaya suci, mencoba untuk melawan dan menghancurkan, tetapi tidak peduli seberapa kuat serangan itu terjadi dari pembangkit tenaga listrik ini, itu tidak berguna untuk sementara waktu. Cailin merasa bahwa kekuatan di tubuhnya tidak cukup, tetapi ketika dia hanya ingin menggunakan kekuatan yang lebih kuat, cahaya aneh terbang keluar dari yang terakhir, mulut besar, benar-benar tertelan. Orang yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan keheranan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seorang pria muda menggaruk-garuk kepalanya. Wajahnya yang tampan menyempit menjadi garis, dan kemudian meledak ke arah Cailin. Di dalam tubuhnya kekuatan yang terkandung di dalamnya mengambang. Tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh orang ini, tidak sebanding dengan reinkarnasi ke-7, atau bahkan ke-8. Dengan kejadian aneh dan sering terjadi di dunia 1000 besar, fluktuasi di ketinggian wilayah api tak berujung juga menjadi semakin intens, dan ada jejak samar menelan dan berhasil bangun. Setengah tahun berlalu dengan tenang. Orang ini, mundur dan menelan api suci kelima. Sudah setengah tahun sekarang, mengapa tidak ada tanda-tanda bangun dari retret? Di altar yang tak berujung, Suner dan yang lainnya sepertinya berhenti dan mengamati setiap hari. Gadis-gadis pergi ke alam iblis, alam surga, peri api, alam hantu, dan tempat-tempat lain, dan telah mengirimkan pil obat kepada pemimpin kekuatan masing-masing,
dan beberapa hal yang tidak jelas perlahan mengalir ke telinga mereka. Mereka hanya harus menunggu Xiao Yan untuk bangun dan berdiskusi bersama. Meskipun kekuatan api suci kelima tidak sebanding dengan api suci ketiga, butuh banyak waktu untuk melahapnya dengan kekuatan kepercayaan Buddha. Mata Yun Yun menjauh dari langit, dan setelah sekejap mata, itu tetap pada tiga wanita lainnya. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Bahkan jika tindakan Yun Yun hanya acak, Cailin sepertinya merasakan sesuatu. Soal mahkota Chang'e di surga, mari kita tunggu Xiao Yan meninggalkan Bea Cukai. Yun Yun tersenyum manis mendengarnya, dan matanya masih setenang sebelumnya. Ledakan, yaitu, pada saat ini, di dunia domain api tanpa akhir, dalam kehampaan, tiba-tiba ada gelombang energi panas yang melonjak, dan napas yang menyengat membuat banyak orang kuat berkeringat. Tetapi setelah beberapa perlawanan, saya benar-benar menemukan bahwa jenis ini fluktuasi memiliki efek temper halus pada kekuatan jiwa mereka. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di awan 9 warna di atas langit, tiba-tiba membuka matanya perlahan dan menatap kehampaan di tepi wilayah api tak berujung. Di atas langit domain api tak berujung, putaran api aneh yang panas perlahan muncul. Di sekelilingnya, ada 9 bintang yang sangat terang berkelap-kelip sedikit. 9 bintang mengelilingi api dan bulan sabit di tengah, dan aura kuat yang melampaui dunia ini perlahan menyebar. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar juga merasakan visi surga dan bumi seperti itu, dan buru-buru menunjukkan kekuatan besar Tongtian untuk melihat. Setelah beberapa saat, sentuhan kejutan tetap ada di hati mereka, pembangkit tenaga listrik. Posisi itu tampaknya menjadi markas aliansi api tak berujung, wilayah api tak berujung. Susu, melahap kekuatan Buddha, dan itu benar-benar memungkinkan orang ini mencapai tingkat seperti itu. Pada saat yang sama, suara yang sangat tidak terkoordinasi tiba-tiba muncul dari tepi wilayah api tak berujung. Yang mulia dengan terburu-buru masuk ke domain apiku yang tak ada habisnya, tidakkah kamu akan memberikan penjelasan? Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan bergetar, dan dia langsung muncul di samping yang terakhir. Kita akan bertemu cepat atau lambat, tapi tidak sekarang. Suara itu diam-diam jatuh, dan tiba-tiba nyala api di tubuh sosok itu menguap di bawah kelopak mata Xiao Yan, meninggalkan mayat. Dikendalikan oleh Eternal Nightmare Flame. Hanya saja dilihat dari jejak mayat ini, tampaknya telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan merasakan penampilan aneh ini, tapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah menelan api suci kelima, kekuatan Xiao Yan benar-benar menembus ke tingkat reinkarnasi kuasi 8, tetapi jika dia ingin memasuki reinkarnasi tingkat 8 yang sebenarnya, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Adapun teknik budidaya Feng Jue, telah bertahan di tingkat Dewa Semu. Tampaknya tidak peduli apa jenis api suci yang kuat yang ditelan, itu tidak dapat sepenuhnya memasuki apa yang disebut tingkat Dewa. Namun, Xiao Yan juga berhasil memasuki tingkat Feng Jue. Di alam keempat, efektivitas tempur menjadi lebih dan lebih menakutkan. Xiao Yan, ada apa? Dalam sekejap, keempat gadis itu buru-buru terbang ke langit dan menembak ke arah posisi Xiao Yan. Tidak apa-apa, gerakan saja ototmu. Melihat kedatangan keempat putrinya, keraguan dan masalah Xiao Yan langsung hilang, dan dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dengan tatapan malas meregang. Ayo pergi, kembali ke aula utama dan bicarakan secara detail. Setelah beberapa saat, beberapa tubuh orang melonjak dan kembali langsung ke aula utama. Fluktuasi yang terjadi di sepanjang jalan membuat manusia di area api tak berujung yang tak terhitung jumlahnya merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Kecepatan peningkatan anak ini terlalu menakutkan. Merasakan sosok yang muncul di langit, wajah pria yang bertugas menyapu lantai menjadi biru, dan dia berkata dengan sedikit cemburu. Namun, ketika dia menoleh dan memikirkannya, Xiao Yan telah menyempurnakan pil bumi kelas 9 sehingga kekuatannya benar-benar stabil pada tingkat reinkarnasi tingkat 8. Dunia iblis, diserang oleh tim malaikat yang dipimpin oleh 2 serafim bersayap 9. Pemimpinnya adalah seraf yang muncul di Endless Fire Territory sebelumnya, Serle. Mendengar nada mereka, sepertinya ditunjuk oleh malaikat pembunuh. 5 orang berkumpul, Cailin adalah yang pertama berbicara, menjelaskan masalah yang begitu penting. Bagaimana krisis di dunia iblis diselesaikan? Xiao Yan secara alami tahu apa arti 2 malaikat yang menyala-nyala itu, dan tidak mungkin untuk menghadapinya hanya dengan mengandalkan kaisar iblis dan penguasa dunia Suanyi.
Pada saat kritis terakhir, seorang pria yang mengaku sebagai Raja Binatang Buas muncul dan membunuh mereka. Raja dari semua binatang, orang ini sudah lama tidak terlihat. Benar-benar mengejutkan. Ngomong-ngomong, berapa level kekuatan dari Slaughter Angel itu? Aku tidak tahu, tapi menurut warisan ular sanca menelan 10 warna, bahkan pada periode puncak ular sanca menelan 10 warna, dia hanya 30% yakin. Selain itu, di alam hantu dan tempat lain, Tuan Lei dan murid-muridnya telah menutup pintu mereka. Lain kali mereka keluar, mereka harus bereinkarnasi sepenuhnya. Keluarga Fire Elf juga ingin menyelamatkan mahkota Yaoji, tetapi dengan tim yang kuat di klan mereka, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk yang tepat ke tempat persembunyian Yaoji. Semua orang membuka mulut mereka dan menjelaskan kepada Xiaoyan apa yang terjadi baru-baru ini. Hal ini, hanya Yang Mulia Chang'e di alam surgawi yang tahu. Selama retretmu, Tianji, dipimpin oleh Yueru dan yang lainnya, memimpin pasukan untuk menyerang penjara iblis kota keempat, menghancurkan penjara iblis kota keempat, dan menyelamatkan Chang'e. Tetapi untuk hal-hal lain, di tanah Buddhisme, penjara penekan iblis ketiga diselamatkan dari luar wilayah, dan Ratu Penyihir Roh Jahat telah dilahirkan kembali di dunia. Saya khawatir akan ada badai berdarah yang nyata. Melihat situasi di aula menjadi sedikit sunyi, Yun Yun bangkit sedikit dan berkata, Yang Mulia Chang'e tahu tentang Yaoji. Dia tahu, hanya saja. Omong-omong, Yun Yun tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia pergi ke surga untuk memberikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Yang Mulia Chang'e memberitahunya banyak rahasia tentang zaman kuno, tetapi dia tidak menyebutkannya ketika dia bertanya tentang Yaoji. Setelah dia membangunkanmu, pergilah ke surga untuk menemukannya. Saat menghadapi mahkota Chang'e, rahasia di hati Yun Yun sepertinya terlihat sekilas. Munculnya jejak Dewa Bunga membuat perilaku mahkota Chang'e menjadi sangat aneh. Tampaknya yang terakhir sengaja melindungi Yun Yun. Bagaimanapun, posisi Yaoji sangat berbahaya. Dengan pemahamannya tentang jejak Dewa Bulan dan Dewa Bunga, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko. Sekarang markas wilayah api tak berujung membutuhkan banyak orang kuat untuk tetap tinggal. Jika terjadi kejadian tak terduga, aku akan melakukan perjalanan ini sendirian. Melirik keempat gadis itu, Xiaoyan berkata dengan ekspresi sedikit serius, wilayah api tak berujung adalah markas besar, tidak akan ada bahaya, dan dia tidak ingin keempat gadis itu mengambil risiko. Aku akan pergi denganmu. Namun, saat Xiaoyan merasa lega, Mu Yingying sedikit mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi gelombang yang sangat keras kepala. Oh, ayo pergi. Melihat penampilan Mu Yingying yang mementingkan diri sendiri, Xiaoyan juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan membelai wajah Mu Yingying, dan keduanya perlahan berjalan menuju surga. Kakak Cailin, kakak Yun Yun, padamu. Setelah kepergian Xiaoyan, ketiga putrinya berhenti di aula ibu mertua, dan ekspresi Suner penuh dengan keraguan. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi ke langkah terakhir kecuali kita harus melakukannya. Cailin dan Yun Yun saling memandang, sepertinya mereka berdua memiliki hati yang baik, dan mereka berkata serempak, saat Xiaoyan dan Mu Yingying menuju ke alam surga, orang-orang di alam surga setelah akhir perang juga tinggal di rumah mereka, terus-menerus memulihkan kekuatan mereka. Kuil penyempurnaan obat di surga juga sangat sibuk karena ini, bahkan pemurnian obat jenius, yang dikenal sebagai orang yang tak tertandingi yang mampu memurnikan pil obat kelas 9 tingkat suci. Setelah mendengar tentang Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya, perbuatannya, hatinya yang arogan langsung menjadi arogan. Tenggelam, dan sepanjang hari, dia memurnikan sejumlah besar pil obat untuk surga dan domain api tanpa akhir, melengkapi latar belakang cadangan. Adapun Hua Qianqian di Istana Surgawi Hua, Yao Ling di negeri ajaib Yaoqi dan pembangkit tenaga darah muda lainnya di surga, mereka juga bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka saat ini, mempersiapkan pertempuran yang menentukan antara surga dan bumi dalam waktu dekat. Setelah akhir dari malapetaka di dunia abadi, Istana Dewa Bulan dan Istana Dewa Bunga meninggalkan aturan usang dan merekrut murid, hanya beberapa lusin orang. Pada saat ini, di dalam Istana Dewa Bulan, di paviliun danau yang tenang. Di atas paviliun, ada dua wanita anggun, satu mengenakan gaun hitam, memancarkan suasana ketidakpedulian, sementara yang lain mengenakan gaun putih, terlihat seperti gadis kecil dan imut. Guru, apakah Istana Dewa Bulan Dewa benar-benar hilang?
Mata Yueru yang seperti bulan perlahan menatap gadis dengan rok putih di depannya, suaranya penuh dengan urgensi dan ketidaksabaran. Kekuatan mahkota Chang'e sama dengan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, bahkan jika yang terakhir kembali, akan sulit bagi surga untuk bertahan hidup dan mewarisi dari bencana seperti itu. Jika Anda ingin mengakhiri Perang Dunia Kedua, Anda hanya dapat menemukan Dewa Bunga, atau bahkan Istana Dewa Bulan, dan menghancurkan bencana ini dengan kekuatan absolut. Ya, saya mengikuti jalan Dewa Bulan untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak pernah menemukannya, dan saya berakhir seperti ini. Gadis berbaju putih memandangi tubuhnya yang tampak seperti gadis remaja, dan dia merasa tidak berdaya untuk beberapa saat. Pada awalnya, untuk menemukan jejak Dewa Bulan, dia melawan roh jahat asing, dan diatur dengan teknik jahat, dan dia akhirnya terlihat seperti seorang gadis. Tapi, kenapa Yunyun memiliki jejak Dewa Bunga di tubuhnya? Ini. Yueru tampaknya telah memperhatikan bahwa Yang Mulia Chang'e, yang berada di depannya, tampaknya sengaja menyembunyikan dirinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yueru, suasana hatimu sedang kacau. Tim penjara setan kota keempat, Anda telah berulang kali membuat eksploitasi militer. Untuk guru, jangan sampai Anda disusupi oleh ki jahat, turun dan istirahat. Besok, kita akan membahas masalah ini. Mata jernih gadis bergaun putih itu menatap Yueru, dan sepertinya ada semacam rasa dingin di matanya. Adalah guru. Ketika Yueru mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus terkejut, dan dia juga menyadari bahwa dia agak kasar. Setelah memberi hormat, tempat itu kembali sunyi. Jalan menuju Istana Ilahi. Tentu saja aku mengetahuinya, tapi intuisiku memberitahuku bahwa apa yang disebut jalan menuju Istana Ilahi ini sepertinya tidak benar. Warisan Dewa Bunga ada di Peri Bunga, dan warisan Dewa Bulan dibagi menjadi jejak Dewa Bulan dan seruling token Suanyu. Dewa Bulan dan Dewa Bunga kita semua adalah orang-orang pekerja keras. Aku tidak ingin sepenuhnya memotong warisan generasiku, dan memaafkan keegoisan menjadi seorang guru. Petik 2. Petik 2. Guru, saya masih belum menemukan berita tentang seruling Suanyu. Bahkan jejak Dewa Bulan telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya curiga itu sengaja disembunyikan oleh seseorang dengan hati. Di halaman yang tenang, seorang wanita muda dengan wajah elegan melangkah keluar lagi, menatap Chang'e dengan ekspresi tak berdaya. Chang Yue, kamu telah bekerja keras untukmu tahun-tahun ini. Aku akan bertanggung jawab penuh atas urusan surga dan Dewa Bulan di masa depan. Kamu harus pergi ke Xiaomu. Tidak, guru, aku telah mengambil keputusan, kamu tidak akan lagi menjadi master istana-istana Dewa Bulan di masa depan. Hah, ada apa ini? Bulan itu, Yueru berjalan ke kamar kerja dengan putus asa, hanya untuk menemukan bahwa ada hal yang sangat misterius di ruangan itu. Pola bulan sabit melingkar berbentuk hampir oval diam-diam menggantung di udara, seolah-olah itu dipenjara dan disegel oleh beberapa api suci. Sesyah. Dalam sekejap, Yueru mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pola itu benar-benar menembus ke tengah alis yang terakhir seperti kilat, dan ada aura samar menakutkan yang berasal dari zaman kuno, yang perlahan-lahan ditransmisikan keluar. Yue, tanda Dewa Bulan. Guru, maafkan aku, sekarang aku hanya ingin melindungi dunia ini. Dengan munculnya pola ini, bayangan samar dari Suanyu Flute muncul di hati Yueru, tetapi tidak diketahui siapa yang melakukan hal ini. Siapa yang kamu cari? Ketika Xiaoyan dan keduanya datang ke surga dan buru-buru menuju ke Mansion of the Moon God Palace, mereka dicegat oleh beberapa penjaga Moon God Palace di sepanjang jalan. Meskipun reputasi Xiaoyan arogan, masih banyak manusia biasa yang tidak tahu sifat sebenarnya dari yang terakhir. Yang Mulia Chang'e, Xiaoyan dan keduanya tidak terburu-buru. Mereka diam-diam berhenti di pintu dan menunggu pengumuman. Namun, memanfaatkan jam-jam ini, Xiaoyan samar-samar menyelidiki seluruh surga. Surga hari ini tampaknya lebih makmur daripada dunia peri masa lalu. Xiaoyan menghela nafas lega. Tuan Istana Chang Yue, guru ada di Istana Dewa Bulan, tolong dua orang dewasa. Pergilah. Setelah Chang Yue selesai berbicara, dia meninggalkan alam surgawi dan menuju Xiaomu, sementara Xiaoyan dan keduanya juga berjalan menuju bagian dalam Istana Dewa Bulan, hanya menyisakan penjaga yang kebingungan. Di dunia ini,
masih ada orang lain, seseorang yang bisa membuat kepala istana Chang Yue begitu disegani. Adapun Chang Yue, bahkan Xiao Yan sendiri tidak ingat. Ini adalah kekasih Xiao Mu. Baru saja memasuki istana Dewa Bulan, itu sangat sunyi, dengan hanya bulan terang yang tergantung di langit yang terlihat. Melihat sekeliling, saya hanya dapat melihat bahwa di sebuah paviliun di depan saya, seorang wanita dalam gaun putih perlahan-lahan membocorkan kaki giok putih dan tanpa cacatnya, dan sedikit riak putih muncul di permukaan danau, yang sangat menyenangkan. Adik perempuan, apakah kamu tahu di mana Chang'e? Mu Yingying cemberut, dan kemudian sedikit membandingkan penampilannya dengan gadis di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat. Gadis kecil ini bahkan lebih mungil dan cantik dari dirinya sendiri, jadi dia pasti tidak bisa menjadi mahkota Chang'e. Bagaimanapun, mahkota Chang'e telah selamat dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, pikir Mu Yingying. Yang mulia Chang'e, biarkan aku berpikir, tidak tahu. Mendengar suara ringan Mu Yingying, gadis berbaju putih itu perlahan berhenti mengayunkan kaki gioknya, dan kemudian menjawab dengan senyum manis. Aneh, bukankah Tuan Istana baru saja mengatakan bahwa Chang'e ada di istana? Mu Yingying meletakkan jari-jarinya di dahinya sedikit, tapi matanya terus menatap gadis berbaju putih dan Xiao Yan. Ketika sosok mungil gadis berok putih muncul di garis pandang Xiao Yan, energi seluruh dunia sedikit tenang, bahkan jika itu adalah gerakan halus yang bisa diabaikan, itu tertangkap di mata Xiao Yan. Yang mulia Chang'e, setelah beberapa saat, Xiao Yan berjalan ke sisi Mu Yingying, dan segera berbicara dengan gadis di depannya. Yang mulia Chang'e sezaman dengan Yao Ji, jadi sepertinya detail tentang Yao Ji hanya bisa dipelajari dari mulut senior di depannya. Apakah kamu satu-satunya Xiao Yan yang membuat muridku merindukan siang dan malam, tetapi pada akhirnya tidak berhasil dan hanya bisa tidak bahagia? Setelah Xiao Yan melakukan ini, gadis dengan rok putih itu tiba-tiba berubah menjadi temperamen dan berkata dengan suara dingin. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang besar ketika dia mendengar kata-kata keagungan Chang'e di depannya. Namaku Tabu, sangat banyak orang yang tahu. Yuexi, apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini dengan sengaja? Setelah beberapa saat, gadis rok putih itu tiba-tiba mengambil kembali sikap bercandanya, dan ada lapisan cahaya bulan di langit dan bumi di sekitarnya, yang sepenuhnya mengisolasi area sekitar paviliun, merasakan perubahan atmosfer dunia sekitarnya. Wajah cantik Mu Yingying menjadi sedingin es. Dia tidak bisa membayangkan bahwa gadis remaja ini sebenarnya adalah kaisar yang dinobatkan dari Chang'e yang legendaris, Yuexi. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Kekuatan Yuexi hampir sama dengan dirinya saat ini, tetapi ketika menghadapi yang terakhir, perasaan aneh keluar dari tubuhnya. Senior ini bukan lampu hemat bahan bakar. Masalah Yao Ji sangat penting. Untuk mencegah kebocoran, kamu hanya bisa datang sendiri. Yuexi menarik napas ke seluruh tubuhnya kembali ke tubuhnya dan perlahan duduk. Jadi, alasan mengapa senior Yue datang kepadaku. Mendengar kata-kata Chang'e Mianxia Yuexi, pikiran Xiao Yan sedikit tenang. Aliansi api tak berujung memang kekuatan baru yang bagus, tetapi Anda juga harus tahu bahwa kekuatan Anda masih lemah hari ini dan tidak dapat bersaing dengan kekuatan puncak lama itu. Saat ini, penyelamatan banyak karakter kuno adalah tugas utama untuk memperkuat dirinya sendiri, meskipun itu tidak salah. Mata Yuexi terus berkedip, seolah mengingatkan Xiao Yan, dan dia mengikutinya. Petik 2. Xiao Yan dan Mu Yingying saling memandang, dan tentu saja tahu bahwa apa yang dikatakan Yuexi adalah salah satu masalah tersulit bagi Endless Flame Alliance, tapi apa hubungannya dengan menyelamatkan Yao Ji? Tapi kau tahu, apa itu Yao Ji? Penyelamatan itu benar, tetapi bahaya yang terkandung di dalamnya tidak bergantung pada kuantitas dan keberuntungan, itu membutuhkan kekuatan dan keberanian. Dia tampaknya menyadari keraguan di wajah mereka berdua. Saat dia berbicara, ekspresi serius muncul di wajah kecil Yuexi. Jelas, bahkan orang yang kuat dari levelnya tidak bisa tidak menyebut Yao Ji. Saya tidak tahu, saya juga meminta senior Yue untuk memperjelasnya. Xiao Yan dengan enggan mengangkat bahu, karena pemahamannya yang lemah tentang keagungan Yao Ji jelas tidak selengkap pembangkit tenaga listrik di depannya dan orang-orang sezamannya. Yao Ji adalah pendiri sistem sihir. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau aspek lain, aku tidak sebagus dia.
Bahkan sampai batas tertentu, bakat dan prestasinya bahkan lebih tinggi daripada Raja Suci. Itulah mengapa dia dianggap sebagai duri yang sangat sulit di sisi orang-orang jahat di luar wilayah itu, dan kekuatan jahat yang digunakan untuk menghadapinya sangat kuat. Yao Ji terletak di penjara penindasan iblis kedua, yang tampaknya ditekan oleh dewa jahat kedua di zaman kuno. Yuexi terus berbicara, menjelaskan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Benar saja, ini adalah penjara kota iblis kedua. Mendengar kata-kata afirmasi Yuexi, Xiao Yan juga sedikit lega. Namun, menurut para ahli dari keluarga peri api, mereka dengan jelas mengetahui lokasi penjara penindas iblis di mana Yao Ji berada, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu masuknya. Kelihatannya agak aneh. Ada sedikit kecemasan di mata indah Mu Yingying, menatap Yuexi. Informasi tentang inti wilayah api tak berujung ini jelas hanya ada di tangan beberapa dari mereka. Penjara iblis kota kedua memiliki nama yang aneh, Dark Secret Abyss, yang tidak hanya berisi dewa jahat kedua di luar zaman kuno, Kaisar Suci Darah Desolate. Kekuatannya telah mencapai tingkat kuasi 8 di zaman kuno, dan sekarang saya takut dia telah benar-benar melangkah ke dalamnya. Tingkat ke-8 yang sebenarnya sangat rumit. Selain itu, sepertinya ada banyak aura tersembunyi di penjara penindas iblis, yang berbahaya. Yuexi berkata dengan lembut, tetapi tidak peduli bagaimana yang terakhir menggambarkan bahaya, ekspresi Xiao Yan tidak pernah berubah. Saya tahu tujuan perjalanan Anda, tetapi perjalanan ini berbahaya dan Anda harus sangat berhati-hati. Adapun pintu masuk Yao Ji, cahaya bulan ini akan memandumu. Melihat keberanian Xiao Yan, Yuexi menggelengkan kepalanya sedikit setelah beberapa saat. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan tangannya, dan jejak bulan yang cerah perlahan mengalir ke wajah Xiao Yan, yang mengandung semacam fluktuasi misterius. Ada yang lain, melihat bahwa Xiao Yan dan keduanya telah memasukkan kecemerlangan cahaya bulan di saku mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda akan pergi, Yuexi berkedip dan bertanya. Yue Senior berada di penjara penindasan iblis keempat, tetapi kekuatanmu tidak boleh ditekan oleh dewa jahat keempat kuno dari peringkat reinkarnasi ketujuh. Dengan kekhawatiran di hatinya, Xiao Yan masih mengungkapkan keraguan di hatinya, lagi pula Yuexi adalah sosok kuno, dan apa yang dia tahu adalah apa yang bisa ditebak orang. Aku tidak takut pada dewa jahat keempat, aku hanya merasakan aura aneh, memasuki penjara penindasan iblis, dan kemudian bersembunyi darinya. Yuexi perlahan membocorkan senyum menawan. Terima kasih, senior, ayo segera berangkat. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka juga perlahan-lahan pergi dari sini dan menuju keluarga peri api. Lagi pula, lokasi penjara iblis kota kedua masih harus melewati keluarga peri api. Keturunan klan Xiao, api suci berubah menjadi roh, ada hampir lusinan api suci pada mereka berdua, yang benar-benar mengejutkan. Tapi aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan Yao Ji dan Raja Suci sekarang. Dengan kemampuan mereka untuk mencapai langit, tidak mungkin mereka jatuh dengan mudah. Saat itu, untuk mengejar jejak Dewa Bulan dan seruling Suanyu, saya melakukan perjalanan ke wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi saya masih tidak dapat menemukan dua objek ilahi ini. Mungkinkah seseorang secara diam-diam memanipulasi mereka? Petik 2. Jika saya dapat menemukan keduanya, dengan teknik misteri bulan, saya akan dapat mengetahui cara untuk maju ke God of War, sayangnya. Suara samar itu jatuh perlahan. Yi kecil, ketika Xiao Yan dan Mu Yingying tiba di kediaman peri api, semua peri api sudah menunggu di sini. Rupanya, ketika Xiao Yan dan keduanya pergi ke surga, wilayah api tak berujung memberitahu peri api. Tuan Xiao Yu, sekelompok pembangkit tenaga peri api melonjak di belakang mereka, mencoba menghela nafas. Oke, jika kamu sopan, kamu akan dibebaskan. Xiao Yan melambaikan tangannya sedikit, dia benar-benar tidak ingin membuang waktu di sini. Kakak kedua, hehe, melihat kedatangan Xiao Yan yang mulus, Xiao Yi, tetua agung dan yang lainnya berjalan ke arah mereka dengan senyum puas di wajah mereka. Kekuatanmu, puncak tingkat reinkarnasi 5 kali lipat. Melihat Xiao Yi seperti ini, Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Mu Yingying hari ini, di bawah budidaya beberapa api suci dan pil obat, telah mencapai kekuatan menakutkan dari tingkat reinkarnasi lapisan kelima. Pertumbuhan kekuatannya di masa depan akan meningkat dengan segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yi membawa segel reinkarnasi Yao Ji, peningkatan kekuatan seperti itu agak menakutkan.
Mari kita berbisnis dulu. Lokasi segel mahkota Yaoji telah ditentukan, dan itu ada di jurang suci yang gelap. Hanya saja ada terlalu banyak atmosfer yang mencurigakan di sekitar kota iblis kedua ini, bahkan jika itu menghabiskan banyak biaya untuk kita, peri api yang kuat. Bahkan jika tidak, kamu tidak akan dapat menemukan pintu masuknya. Sepertinya ada zona kematian tak bernyawa di sekitar kota dan penjara ini, yang tidak bisa dengan mudah diinjak. Penatua Agung di samping berkata dengan sungguh-sungguh, jelas mereka telah memasuki jurang yang gelap berulang kali untuk menyelamatkan Yaoji sebelumnya, tetapi selain dari kerugian besar, mereka tidak mendapatkan informasi yang berguna. Aku akan bertanggung jawab penuh atas penjara iblis kota kedua. Aku, Xiao Yi, dan Ying Ying akan pergi ke perjalanan ini, dan sisanya hanya akan tinggal di rumah klan. Baik, tepat setelah berbicara, keempat tubuh itu melintasi rintangan dari kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan langsung pergi ke penjara iblis kota kedua, dengan bantuan kekuatan luar angkasa dari para tetua klan peri api, Xiao Yan dan ketiganya langsung diteleportasi ke tujuan mereka. Pada saat yang sama, hati sanubari seluruh klan Fire Elf juga tegang, karena mereka tidak tahu apakah penyelamatan Yaoji kali ini bergantung pada 3 orang ini saja. Tetapi bahkan jika mereka tidak sabar, ketika menghadapi area aneh seperti penjara iblis kota kedua, momen ketidakberdayaan muncul dari pikiran mereka. Pada saat ini, mereka tampaknya harus menunggu dengan tenang, berdoa dengan tulus untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Mengikuti tindakan Xiao Yan dan yang lainnya, seluruh struktur dunia 1000 besar perlahan berubah, tetapi tidak ada yang tahu apakah situasi ini baik atau buruk. Kekosongan berubah, dan mereka bertiga berhasil mencapai tujuan mereka hanya dalam beberapa lusin menit. Melihat sekeliling, ada dunia redup yang ukurannya hampir 10.000 kaki. Dalam kehampaan redup, ada sinar cahaya redup yang mengambang di kegelapan, suram dan sengsara, dan aura sedih kematian tak berujung menyelimuti seluruh dunia. Jika Anda tinggal untuk waktu yang lama, saya khawatir bahkan pikiran Anda akan terdistorsi. Ledakan. Segera, tepi kehampaan ini melonjak sedikit, dan pusaran ruang yang dibentuk oleh kekuatan sihir misterius muncul, dan tubuh Xiao Yan dan ketiganya tetap di sana. Namun, dengan munculnya gerakan seperti itu, tampaknya ada aura tak terhitung yang memproyeksikan dari segala arah menuju Xiao Yan dan mereka bertiga di seluruh dunia gelap. Beberapa fluktuasi keserakahan dan kejahatan menyebar dalam kebingungan, menyebabkan beberapa orang memiliki perasaan yang tidak disengaja di hati mereka. Sebaran. Di pusaran air, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan kekuatan reinkarnasi yang agung dengan mudah mengalahkan kotoran. Saat aura kotor menghilang, tubuh Xiao Yan berdiri di udara, dan api suci 9 warna yang indah di sekujur tubuhnya perlahan melepaskan gelombang panas. Wajah tampan yang terakhir juga memiliki aliran cahaya yang muncul, dan bahkan cincin api kaisar, yang selalu sunyi, benar-benar merasakan beberapa fluktuasi yang telah lama hilang dari sini, dan mengeluarkan napas panas sepanjang waktu. Dunia di sini tampaknya dipenjara oleh beberapa kekuatan. Seluruh dunia besar seperti sangkar, tetapi hanya yang disebut penindasan iblis kedua yang tidak dapat dilihat. Tampaknya yang disebut penjara penindasan iblis kedua ini adalah tempat yang berbeda, ruang untuk eksis. Mengapa kamu tidak menemukan penjara penindasan iblis? Xiao Yi dan Mu Yingying melirik kehampaan langit dan bumi ini, tetapi tidak menemukan apapun, dan segera bertanya pada Xiao Yan. Tampaknya Xiao Yan baru saja masuk ke sini, dan napas di tubuhnya telah mengalami semacam perubahan. Xiao Yi, peri apimu telah menyelidiki di sini, bagaimana penyelidikannya? Kulit Xiao Yan sedikit tenggelam, jelas merasakan ancaman samar dari kehampaan di sini. Tapi Xiao Yan hari ini, meskipun kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat 8, tetapi hanya mengandalkan nyala api suci 9 warna di tubuhnya, bahkan jika ia ditempatkan di reinkarnasi tingkat 8, sulit untuk menemukan lawan. Bagaimanapun, kekuatan api suci sekarang dengan kemajuan kekuatan Xiao Yan, orang-orang semakin ketakutan. Perpaduan 9 api suci dengan atribut yang berbeda dapat digambarkan sebagai penghancur bumi. Ada banyak kekuatan jahat kotor yang tersisa di kehampaan di sini, tetapi tidak peduli bagaimana kita mencarinya, kita tidak dapat menemukan pintu masuk ke penjara penindasan iblis. Namun, segel reinkarnasi di dahiku, serta para tetua klan, telah menyimpulkan bahwa penjara penindasan iblis kedua memang tersembunyi di sini. Xiao Yi juga sedikit bingung untuk sementara waktu, mungkinkah ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. The Dark Secret Abyss, penjara iblis kedua,
seluruh dunia dakian penuh dengan legenda yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tingkat bahaya di sini adalah salah satu dari sedikit tempat berbahaya di dunia dakian. Hanya penjara penindas iblis kedua yang menyegel dan menekan dewa jahat kedua. Yaoji dimahkotai dengan orang yang begitu kuat, dan hanya ada penjara penindas iblis pertama yang legendaris. Saya khawatir itu akan menjadi keberadaan yang lebih menakutkan. Sesyah. Di saat ragu-ragu, Xiaoyan dengan lembut merentangkan tangannya dan menyebarkan kecemerlangan bulan yang diberikan senior Yuexi kepadanya. Tetapi bahkan kekuatan yang terakhir berdiri dengan tenang dan tidak tergerak di dunia ini. Ini, wajah Mu Yingying sedikit bermartabat, tidak mungkin bagi senior Yuexi untuk menipu mereka, tetapi mengapa hal ini tidak efektif? Sepertinya ada yang hilang. Xiaoyan melihat sinar bulan di depannya, dan dengan bantuan sinar cahaya redupnya, dia perlahan melihat sekeliling. Di sini, tidak ada lorong dan pintu masuk lain. Dari persepsiku, tempat ini tampak seperti jurang maut tanpa dasar. Lihat sekeliling pinggiran untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak jelas. Xiaoyan pertama-tama memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Kekuatan jiwa yang luas menyebar, dan dia menjelajahi setiap sudut dunia yang gelap ini. Tetapi dia tidak menemukan keanehan sedikit pun, jadi dia tidak bisa tidak mengatakannya. Baik, begitu suara itu jatuh, mereka bertiga berpisah dan berjalan menuju tepi kehampaan. Dengan pemisahan ketiganya, sebenarnya ada lapisan batu coklat tua di tepi kekosongan ini. Batu-batu itu ditutupi dengan garis darah jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dipenuhi dengan kejahatan yang tak terlukiskan, tampaknya telah direndam selama ribuan tahun. Ada roh jahat asing yang sangat kuat di batu-batu ini. Ketiganya bertemu lagi, dan bentuk telapak tangan tidak rata, tetapi garis berwarna darah sangat mengejutkan. Hal-hal ini biasa di mata orang lain, tetapi mata Xiaoyan tiba-tiba menatap garis-garis di batu, seolah-olah dia punya perasaan. Berdengung. Dalam sekejap, Xiaoyan sangat menyadari sesuatu. Api 9 warna memenuhi langit dan menutupi bumi, benar-benar mengubah tempat ini menjadi lautan api. Aura api yang tak berujung menyebabkan suhu di sini meningkat tajam, dan semua aura jahat itu seperti ngengat yang berterbangan, seketika padam seperti api. Ternyata, sebenarnya ada kekuatan formasi di luar kota penjara iblis sebagai metode yang membutakan, yang membingungkan publik. Tidak heran ini sangat misterius. Tanpa menunggu dua orang di sekitarnya untuk berbicara, Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar dan menarik tubuh mereka kembali ke belakang dalam sekejap. Tepi kehampaan di lautan api suci di depannya membuat semburan suara pecah, dan sesaat kemudian, seluruh dunia yang redup, mulai berputar, berubah. Setelah beberapa saat, saya melihat bahwa di kehampaan luas yang awalnya kosong, tiba-tiba ada formasi kuno yang luar biasa berukuran sekitar 1000 kaki, dan ada fluktuasi yang sangat mengerikan pada formasi kuno, yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Di dalam, Fang adalah tempat penjara iblis kota kedua berada. Formasi kuno baru saja muncul, dan cahaya bulan di atas telapak tangan Xiaoyan melompat seketika dan mengalir langsung ke dalamnya. Sebuah pintu cahaya kuno perlahan muncul di depan mata. Ayo pergi, temui yang disebut penjara setan kota kedua. Begitu kata-kata itu jatuh, segel reinkarnasi di tengah alis Xiaoyi bersinar sedikit, dan kecapi ajaib di belakangnya juga mulai bergetar perlahan. Adapun Mu Yingying, tubuhnya terbakar dengan tekad, api suci dan segel reinkarnasi. Baginya, dia telah tinggal di domain api tanpa akhir, dan pertumbuhan kekuatannya sendiri yang berlebihan telah meninggalkan banyak gejala sisa. Untuk mengatasi gejala sisa ini, dia akan sepenuhnya menerima reinkarnasi Xiao Lingshan di masa depan. Kehidupan pertempuran dan kematian dapat menyembuhkan gejala sisa ini. Ketika mereka bertiga menyapu gerbang cahaya kuno pada saat yang sama, persepsi jiwa besar Xiaoyan sendiri, dia memperhatikan bahwa fluktuasi spasial yang sangat kuat menjulang, cahaya darah yang kuat menyebar, dan kemudian dengan cepat meredup. Xiaoyan ini diam-diam diaktifkan, kekuatan di tubuhnya, menjaga kewaspadaan di sekelilingnya setiap saat. Ini adalah kekosongan yang menakutkan. Sekilas, tidak ada bahaya dalam imajinasi. Yang menarik perhatian hanyalah dunia eksotis yang terdiri dari gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di kehampaan, melihat sekeliling, sepertinya ada aura yang sangat tidak jelas di ujung tanah eksotis ini. Di antara ketiganya, hanya mata jernih Xiaoyi yang berkedip sedikit, dan sepertinya dunia pada akhirnya merasakan panggilan dari darah, atau bahkan jiwa. Sekelompok orang menyapu langit,
dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di ujung dunia yang eksotis ini. Pada akhirnya, hanya sebuah kotak besar yang muncul, tetapi tanah di sini bahkan kosong, samar-samar menunjukkan pemandangan yang sangat aneh. Perasaan patah itu mengganggu. Di kedalaman alun-alun, berdiri sebuah aula raksasa yang mengangkat langit. Ada ukiran potret berbagai binatang mitos di aula, seolah-olah digunakan untuk menekan atau menyegel sesuatu, tetapi sekarang telah lapuk dan bobrok. Di sana adalah jejak rusak yang tak terhitung jumlahnya dan debu mengambang di kehampaan di atas. Hanya aura agung yang memancar dari seluruh tubuh aula raksasa yang berkali-kali lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi biasa. Wajah mereka bertiga sedikit tenggelam, dan mata mereka menatap serius ke aula raksasa ini. Kekosongan di sekitar aula raksasa tampaknya dikejutkan oleh kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Di sekitar aula, ada lingkaran fluktuasi aneh yang terjalin oleh ungu iblis dan energi berwarna darah. Di bawah tekanan seperti itu, seluruh kekosongan bergetar dan bersenandung. Ini adalah tempat persembunyian yang mulia Yaoji. Menatap aula raksasa yang sangat aneh ini, fluktuasi yang dilepaskan oleh segel reinkarnasi di tengah alis Xiaoyi menjadi semakin panas. Namun, saat matanya tertuju padanya, tubuh Xiaoyi tiba-tiba menegang, seolah-olah di menara raksasa ini, selain napas Yaoji, ada semacam fluktuasi mengerikan yang mencekik, yang membuat orang mati lemas. Mundur sebentar, aku akan mencoba. Telapak tangan pucat perlahan terangkat, dan dengan mudah terjalin dengan nyala api 9 warna yang sangat indah. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengguncang aula raksasa di depannya. Kekuatan mengerikan seperti itu cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik dari lapisan reinkarnasi lapisan ke-7, tetapi ketika ia bekerja di aula raksasa, itu tidak menyebabkan gelombang apapun. Melihat situasi aneh ini, kulit Xiaoyan sedikit berubah, dan matanya dipenuhi dengan keganasan, menatap aula raksasa ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di sekitar aula raksasa yang sedikit rusak, gelombang yang membuatnya sedikit gelisah bangun dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya serangannya sendiri, membangkitkan nafas ini, kekuatan ini. Mundur, dalam sekejap, Xiaoyan tiba-tiba berseru, dan ketiga tubuh itu langsung memisahkan diri dari ruang lingkup alun-alun besar, perlahan bercokol di langit, menatap tajam pada perubahan di sekitar aula raksasa. Ledakan, pada saat inilah pilar darah besar yang mencapai langit tiba-tiba melonjak dari seluruh tubuh aula raksasa, membawa energi serakah dan menabrak langsung ke lokasi Xiaoyan. Merusak, ekspresi Xiaoyan serius, dan saat dia melambaikan lengan bajunya, pilar api suci yang indah juga menghadap yang terakhir. Keduanya bertabrakan, dan suara ledakan yang mengejutkan memenuhi dunia, tetapi kedua serangan itu terbagi rata. Xiaoyan, apa itu? Pada saat ini, wajah cantik Mu Yingying serius untuk sementara waktu, dan Qiongzi tiba-tiba bergerak, menunjuk ke sekelompok benda aneh di bawah aula raksasa dan berkata. Di depan gerbang aula raksasa, yang awalnya kosong, ada ribuan cahaya merah darah dan tenda ungu aneh yang perlahan berkumpul bersama, dan gelombang menakutkan yang membuat ketiga orang itu merasa tidak nyaman perlahan terpancar darinya. Sinar cahaya berwarna darah, ungu, dan dua warna beredar dengan cepat di tanah, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi lapisan cahaya jahat berukuran puluhan meter. Kekuatan ungu yang sangat berbeda mengalir di atasnya. Fluktuasi aura yang berasal dari lapisan cahaya bahkan setara dengan Xiaoyan. Tidak mustahil, dengan rasa reinkarnasi, mata Xiaoyi tiba-tiba dibanjiri rasa sedih, karena salah satu dari dua aura di atas lapisan cahaya adalah kekuatan keagungan Yaoji. Mungkinkah, dewa jahat ini telah melahap mahkota Yaoji? Tapi jika mahkota Yaoji jatuh sepenuhnya, segel reinkarnasi juga akan benar-benar menghilang. Tapi mengapa kekuatan di atas lapisan cahaya ini begitu murni? Xiaoyan juga sedikit menyipitkan matanya. Dia cukup beruntung untuk bertemu dengan dewa jahat kedua Yin Kors di klan Fire Elf sebelumnya. Kekuatan, bentuk, dan suaranya tidak sebagus sekarang. Yang terpenting, Xiaoyan samar-samar merasa, aura kebangkitan yang menjulang di lapisan cahaya ini tampaknya bukan dewa jahat, tetapi aura menakutkan yang sebanding dengan peringkat reinkarnasi ke-8, menyebabkan Xiaoyan ragu untuk sementara waktu. Ledakan, tanpa menunggu Xiaoyan berbicara, segel reinkarnasi Xiaoyi mulai berputar, dan harpa ajaib di tangannya melepaskan kekuatan mengerikan yang mengguncang pikirannya. Tubuh Mu Yingying terbakar dengan api, dan beberapa api suci tertidur di tubuhnya di saat yang sama, sangat sakral.
Retakan, suara pecah yang renyah membuat dunia tiba-tiba sunyi, lapisan cahaya di tanah alun-alun perlahan hancur, dan aura yang sangat jahat perlahan keluar darinya. Lapisan cahaya hancur, dan sepasang lengan yang ditutupi dengan pembuluh darah merah menonjol keluar terlebih dahulu, dan Xiao Yan sedikit terkejut dengan jenis fluktuasi di atasnya. Ini memang pembangkit tenaga jahat yang sebanding dengan peringkat reinkarnasi berunsur 8. Segera setelah itu, semua lapisan cahaya terkelupas, dan seorang pria muda perlahan-lahan keluar darinya. Orang ini memiliki tubuh yang ramping, tetapi lengan dan kakinya sangat bengkok dan aneh, dan kekuatan aneh yang menjulang membuat dunia sedikit bergetar. Segera setelah yang terakhir muncul, sudut mulutnya yang tampan pecah menjadi senyum hiruk-pikuk, dan kemudian dia benar-benar menjulurkan lidahnya yang hitam pekat, matanya yang sedikit berapi-api melonjak. Dia menjilatnya dengan rakus. Dua kakak laki-laki dan seorang wanita muda, apakah kamu ingin datang dan bermain denganku? Setelah beberapa saat, wajah mempesona pemuda itu melonjak, dan dia membuka mulutnya dalam sekejap, dan senyum yang hampir gila memenuhi udara. Pada saat itu benar-benar muncul, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di 3 orang berguling dan bergerak jelas, ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik jahat tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya, mereka bertiga sekarang merasakan sedikit tekanan ketika mereka bergabung. Hanya saja banyak pertanyaan di hati mereka yang masih mengganggu mereka bertiga. Apakah orang ini yang disebut Dewa Jahat Kedua? Namun, Xiao Yan merasa ada yang tidak beres tentang masalah ini. Bagaimana mungkin Dewa Jahat Kedua ada dalam penampilan yang begitu muda? Dilihat dari situasi di mana Yao Ji, keluarga peri api, bergerak, tubuh asli Dewa Jahat Kedua tampaknya belum ditemukan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.